Selamat pagi jemaat dan simpatisan sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan Jemaat GPIB Bethel Bandung. Kita ada di minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini, juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Christina Panggabean Sipasulta. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak bekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapa, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha, layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait 1, 2, dan 3, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan
Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita satu di dalam doa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami, manusia, melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karier, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikan sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengar. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta adalah dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di sepanjang bulan Juli ini ada 5 kali GPIB merayakan hari ulang tahun. Di tanggal 1 Juli, hari ulang tahun Yayasan Pendidikan Kristen GPIB yang ke-39, Yapendik GPIB. Pada 4 Juli, ada hari ulang tahun ke-18 Yayasan Kesehatan GPIB. Kemudian yang ketiga pada 5 Juli ada hari ulang tahun ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Dan pada 11 Juli, tepatnya hari kemarin, ada hari ulang tahun Pelkat PKB ke-39. Dan satu lagi pada 15 Juli ada hari ulang tahun yang ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda. Sebagai bagian dari warga GPIB, tentunya kita ikut bersyukur atas pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan lewat pertambahan usia unit-unit misioner yang ada di GPIB, baik itu yayasan-yayasan maupun pelkat-pelkat seperti yang disampaikan di atas. Seperti tema dalam Sabda Guna Dharma mengatakan bahwa bersyukur untuk setiap pelayanan. Bahwa apapun bentuknya pelayanan itu, siapapun kita yang dipanggil untuk melayani, maka kita tetap ada dalam rasa syukur. Karena pelayanan yang Tuhan percayakan di pundak kita bukan karena kita, tetapi karena Allah yang memungkinkan sehingga pelayanan itu bisa kita lakoni secara bersama-sama, secara pribadi maupun dalam kebersamaan di tengah jemaat-jemaat GPIB dan secara khusus di GPIB kita masing-masing. Semuanya karena kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, secara khusus pada hari ini, minggu ini, kita merayakan hari ulang tahun ke-39 Pelkat PKB dengan dituntun tema Pelkat PKB, kaum bapak yang tidak kekurangan karunia. Betul, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada banyak dan juga beragam karunia yang Allah anugerahkan untuk Pelkat PKB GPIB, termasuk juga Pelkat PKB GPIB Bethel Bandung. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, bahwa mereka tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Ayat yang ke-7, tema Pelkat PKB itu diangkat. Karunia-karunia yang dimaksud menunjuk pada karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada jemaat di Korintus
dalam perantaraan Roh Kudus. Jemaat di Korintus tidak mengalami kekurangan dalam karunia-karunia itu. Walaupun memang seringkali beberapa karunia mereka salah gunakan. Jemaat Korintus salah gunakan karunia-karunia yang ada. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan pemahaman kepada mereka tentang bagaimana jemaat harus menggunakan karunia itu dengan baik, dengan bijak, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, disucikan, dikhususkan oleh Tuhan Yesus, sambil mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya kembali. Saudaraku, jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, dikatakan dalam ayat yang kelima bacaan Alkitab kita 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Mereka kaya dalam segala hal. Mereka kaya dalam perkataan, juga kaya dalam pengetahuan. Dan dikatakan mereka tidak kekurangan suatu karunia pun. Itulah alasannya mengapa Rasul Paulus di ayat yang keempat dikatakan senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Karena karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat di Korintus dan mereka tidak berkekurangan suatu karunia apapun. Nah, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, surat ini bukan hanya tentunya ditujukan kepada jemaat di Korintus, tapi kepada setiap orang Kristen termasuk ibu bapak, saudara dan saya. Karena itu dalam rangka HUT Pelkat PKB GPIB dan secara khusus PKB GPIB yang ada di Bethel Bandung juga dikaruniai Allah beragam dan bermacam karunia-karunia rohani. Karena itu bagian ini mau mengingatkan kepada kita, silahkan menggunakan karunia pemberian Allah itu secara bertanggung jawab dalam peran dan kehadiran Pelkat PKB GPIB di tengah pelayanan dan kesaksian. Entah itu di keluarga, di jemaat, bahkan di tengah karya layan tugas kerja yang ada. Supaya ketika orang lain melihat Pelkat PKB GPIB, Pelkat PKB Jemaat GPIB Bethel Bandung, mereka termotivasi, mereka dimotivasi untuk terus bersyukur karena melihat jemaat Tuhan, karena melihat Pelkat PKB GPIB Bethel Bandung menggunakan karunia yang beragam dan banyak itu secara maksimal. Menggunakan karunia yang beragam dan bermacam itu secara tangguh dan juga tetap luwes, tidak kaku. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu silahkan menggunakan karunia yang ada pada kita di pertambahan usia yang Tuhan masih karuniakan bagi warga Pelkat PKB secara khusus yang ada di Bethel Bandung ini, dengan bertanggung jawab, dengan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, walaupun Rasul Paulus dipenuhi rasa syukur karena kondisi dan keadaan jemaat di Korintus seperti disebutkan di atas, mereka kaya dalam segala hal, mereka tidak kekurangan dalam satu hal apapun, tidak berarti Rasul Paulus tidak menemukan masalah. Tidak berarti tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan dalam pelayanannya secara khusus di Korintus. Di Korintus ini kerasulan Rasul Paulus diragukan oleh guru-guru palsu dan beberapa orang-orang Kristen yang masih terpengaruh dengan tradisi hukum Taurat. Mereka menganggap bahwa Rasul Paulus bukanlah Rasul Kristus, karena dia tidak termasuk dari 12 Rasul Yesus. Itu berarti berita yang Rasul Paulus bawa pun, yang Paulus sampaikan pun, diragukan kebenarannya. Sebab itu di ayat yang pertama bacaan kita, Rasul Paulus memberi penegasan bahwa ia adalah Rasul Allah yang dipanggil oleh Allah.
Dia sendiri adalah rasul yang dipanggil oleh Allah itu. Dan dia menerima jabatan itu bukan dari manusia. Dia menerima jabatan itu langsung dari Allah. Ibu bapak saudaraku, Rasul Paulus tidak hanya bersyukur, ya, tetapi ia juga bergumul dalam segala tantangan yang diperhadapkan kepada dia. Belum lagi di jemaat Korintus yang sangat beragam itu, banyak persoalan pergumulan tersendiri yang bisa membawa Rasul Paulus dalam pergumulan iman yang membuat mentalnya mungkin bisa jatuh. Imannya juga mungkin bisa rapuh. Ibu bapak, saudaraku, saat sekarang ini kita pun ada dalam kondisi seperti yang Paulus alami. Tidak sedikit rasa sukacita kita, tapi juga tidak sedikit pergumulan yang kita alami. Di masa pandemi COVID-19, tidak sedikit korban berjatuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ada mereka yang ditinggalkan, ada mereka yang meninggalkan karena kematian. Ada yang sampai saat ini masih bergumul di lorong atau di ruang-ruang isolasi karena COVID-19. Ada suami istri yang bercerai karena dampak ekonomi yang merosot akibat pemutusan hubungan kerja di kantor yang mereka bekerja. Ada anak-anak yang ditinggalkan. Ada berbagai macam pergumulan yang saat ini kita hadapi. Secara bersama dalam persekutuan jemaat, bahkan juga dalam keluarga, juga dalam pribadi-pribadi. Yang semuanya bisa membuat mental kita merosot. Iman kita bisa melemah jika tidak kokoh, tidak kuat. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika Rasul Paulus menghadapi pergumulan yang berat, apakah imannya, mentalnya, perbuatan baiknya, perbuatan benarnya sebagai orang yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah merosot atau bahkan mati? Tentunya tidak. Iman, mental, perbuatan kasih Paulus tidak pernah merosot, apalagi mati. Mengapa? Ibu bapak saudaraku, karena Paulus meyakini dan mengimani bahwa apa yang menjadi pilihan hidupnya, yaitu hidup di dalam Kristus, tidaklah salah. Paulus mengimani dan meyakini bahwa iman kepada Kristuslah yang membuat dia bukan hanya diselamatkan secara fisik, tetapi lebih daripada itu iman kepada Kristus membawa dia pada keselamatan. Iman kepada Kristus menguatkan dia menghadapi apapun. Mengapa Paulus meyakini dan mengimani? Iman Paulus meyakini dan juga mengimani, dikatakan dalam bacaan firman Tuhan hari ini bahwa Allah lah yang memanggil dia menjadi rasul Allah. Itu keyakinan Paulus, bahwa Allah lah yang menghendaki dia menjadi utusan Allah untuk sebuah maksud tertentu. Demikian juga keyakinan yang sama Rasul Paulus yakini bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat milik Allah. Di ayat yang kedua dikatakan jemaat Allah di Korintus. Tidak disebutkan jemaat Korintus saja, tetapi jemaat Allah di Korintus. Menunjukkan keyakinan Paulus bahwa jemaat di Korintus yang beragam itu, dengan persoalan pergumulan juga yang tidak sedikit, mereka ada karena Allah. Mereka adalah milik Allah. Mereka dibangun dan terbangun karena kasih dan kemurahan Allah. Allah yang memanggil jemaat ini untuk suatu maksud tertentu. Dan mereka pun diharapkan oleh Paulus supaya mereka bisa memperlihatkan kekudusan hidup sesuai dengan panggilan hidup mereka. Rasul Paulus juga meyakini dan mengimani bahwa kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah akan terus menyertai dia, akan terus menyertai jemaat di Korintus. Dan keyakinan yang sama saya percaya juga menjadi keyakinan
ibu bapak saudara dan juga saya, bahwa kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah bukan hanya menjadi milik Paulus, menjadi milik jemaat di Korintus, tetapi menjadi milik setiap kita. Jemaat GPIB Bethel Bandung, simpatisan atau siapapun mereka yang mengasihi dan dikasihi oleh Allah, termasuk juga Pelkat PKB Bethel Bandung, dalam iman kepada Kristus Yesus. Allah yang dalam kasih karunia-Nya yang besar dan damai sejahteranya yang dicurahkan kepada manusia, kiranya keyakinan yang sama pun kita miliki, bahwa Allah yang sudah memanggil warga jemaat GPIB, warga jemaat GPIB Bethel Bandung, Pelkat PKB secara khusus PKB Bethel Bandung, dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah yang dalam kasih karunia-Nya yang besar dan damai sejahtera yang sudah dicurahkan atas kita, maka kiranya semuanya itu tidak melemahkan iman kita ketika kita menghadapi pergumulan di masa COVID-19 ini. Iman dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus kiranya terus menguatkan kita untuk bertahan mengalami setiap pencobaan yang datang, bahkan yang datang silih berganti. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus bukan hanya tidak menjadi lemah imannya, tetapi dia juga tetap menunjukkan buah yang baik dalam relasi dengan sesama. Ia terus memberi motivasi kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat di Korintus termotivasi kehidupan imannya dan hidupnya untuk terus hidup dalam panggilan dan pengutusan mereka sebagai umat yang dikhususkan oleh Allah. Rasul Paulus juga tetap menunjukkan sikap rendah hati dalam memperlakukan sesama. Dalam bacaan kita di saat ini disebutkan ada nama Sostenes. Walaupun Sostenes ini seorang pejabat jemaat yang lebih rendah kedudukannya dengan Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus menyamakan dirinya dengan Sostenes. Rasul Paulus mengasihi Sostenes. Pergumulan tidak membuat Rasul Paulus menutup dirinya dalam memandang dan memperlakukan orang lain dengan benar. Pergumulan yang dia alami tidak membuat dirinya kehilangan kasih yang dia tujukan kepada orang yang lebih rendah dari dirinya. Demikian juga kiranya ini menjadi panggilan hidup kita bersama, bahwa di tengah persoalan pergumulan, bahkan seberat apapun persoalan pergumulan yang kita alami, jangan sampai membuat kita menutup diri dan tidak memperlakukan orang lain secara baik dan benar. Jangan sampai membuat kita stop untuk melakukan yang baik dan benar kepada orang lain. Apalagi mereka yang menurut pandangan kita di bawah kita, lemah. Pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini kiranya tidak mengurangi apalagi menghilangkan tindakan kasih kita kepada sesama. Layaknya Paulus kepada Sostenes. Dengan kata lain, tetaplah bersinar, tetaplah bercahaya di tengah beratnya persoalan dan pergumulan hidup yang kau alami. Ibarat matahari yang terus berjuang memancarkan sinar cahayanya kepada bumi sekalipun ada awan hitam yang menutup cahaya matahari ini. Demikian juga Kristen, kita, ibu bapak saudara dan saya, Pelkat PKB GPIB, teruslah menjadi Pelkat PKB yang tangguh dalam pelayanan, tetapi tidak menghilangkan nilai keluasan dalam menjalin relasi tengah pelayanan yang ada. Tangguh dan luaslah dalam menjalani hidup. Teruslah mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kepada persekutuan kaum bapak secara baik, dengan optimal, dengan maksimal, tentunya dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan karunia-karunia itu, maka lakukanlah itu dengan baik dan benar. Biarlah Tuhan yang memperhitungkan. Kalau dalam pelayanan, ibu bapak secara khusus Pelkat PKB, manusia tidak memperhitungkan pelayanan itu. Karena manusia melihat diri, karena manusia melihat pribadi. Tetapi ingat, Tuhan tetap
memperhitungkan kerja, usaha, dan pelayanan kita. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Tuhan akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan. Dengan kata lain, kita yang berusaha, maka Tuhanlah yang menyempurnakan segala hasil usaha dan kerja layan kita. Yang pasti atau yang penting, kita terus memperjuangkan kekudusan hidup dalam menjalankan panggilan dan pengutusan hidup kita sebagai warga jemaat, sebagai warga Pelkat PKB. Teruslah bersinar, teruslah memperjuangkan hidup kekudusan di tengah ketidakkudusan yang ada di sekitar kita. Bagian firman Tuhan ini ditutup dengan Rasul Paulus mengingatkan dan juga meneguhkan iman kita bahwa Allah yang memanggil kamu, memanggil Rasul Paulus, memanggil jemaat di Korintus, memanggil warga GPIB, memanggil warga GPIB Bethel Bandung, Pelkat PKB, dan juga khususnya Pelkat PKB Bethel Bandung. Dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang setia. Ini adalah sebuah proklamasi yang mengingatkan dan juga memotivasi kita bahwa Allah yang setia itu, kalau Allah yang setia itu mau terus setia dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, maka kita pun juga dipanggil untuk selalu dan terus setia dalam hidup, karya, dan kerja kita masing-masing. Setialah dalam menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Setialah dalam pelayananmu. Setialah untuk menjalani hidup kekudusan di tengah berbagai macam tantangan, cobaan, dan godaan yang diperhadapkan kepada kita. Tuhan Allah dalam Kristus Yesus, Dia yang memanggil, Dia yang memperhatikan, Dia yang memperhitungkan, Dia yang menyempurnakan, bahkan Dia juga yang memberkati pelayanan ibu bapak saudara Pelkat PKB GPIB, khususnya Pelkat PKB GPIB Bethel Bandung. Dirgahayu Pelkat PKB GPIB ke-39. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan kembali kami boleh berjumpa Tuhan dalam ibadah di hari kemenangan-Mu, di hari perhentian-Mu ini, di rumah kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa dalam Tuhan Yesus untuk berkat yang kami nikmati dalam sepanjang ibadah yang sudah sedang dan akan kami jalani ini. Biarlah setelah kami selesai dalam ibadah ini, berkat yang kami terima, kami teruskan dalam hidup beriman dimanapun kami berada dan Tuhan tempatkan kami berkarya. Kami bersehati mendoakan bangsa negara kami, bahkan dunia ini, yang hingga sampai saat ini masih dirundung malang karena wabah COVID-19. Ya Bapa, pulihkanlah negara kami, bangsa kami, bahkan duniamu ini, ya Tuhan. Dari bencana yang mengancam seluruh umat manusia, kasihanilah kami ya Tuhan, dengarlah setiap jeritan hati umat-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu, lewat setiap harapan dan juga doa, bahkan juga air mata mereka. Kami berserah sepenuhnya pada pengasihan-Mu, Allah pengasih penyayang. Tolonglah segala daya upaya pemimpin bangsa kami. Tolonglah segala daya upaya medis dan tim medis, para relawan, para peneliti yang berjuang untuk mendapatkan obat untuk menangkal virus COVID-19 ini. Tolonglah seluruh umat-Mu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa new normal yang baru ini. Tolonglah gereja-Mu, persekutuan jemaat-Mu yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia, di dunia, dan secara khusus GPIB, lebih khusus lagi di GPIB Bethel Bandung. Tolonglah setiap keluarga-keluarga Tuhan, bahkan pribadi-pribadi masing-masing, yang hingga sampai saat ini berseru dan berserah untuk memohon pengasihan-Mu. Hamba menyerahkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Jemaat GPIB Bethel Bandung, seluruh perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini, unit misioner, BPPJ, pelaksana harian majelis jemaat,
diaken, penatua, para pelayan firman dan sakramen, juga sampai kepada karyawan dan juga karyawati. Tuhan menolong kami supaya kami dapat bekerja sama satu dengan lainnya, menopang dan kami dapat membangun satu dengan yang lainnya lewat kebersamaan kami masing-masing, lewat keberagaman kami masing-masing. Sehingga pelayanan di Jumat ini berjalan dengan baik dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu yang sakit, yang ada di rumah maupun juga di rumah sakit yang ada. Tuhan, mohon pulihkanlah mereka dengan cara-Mu dan kuasa-Mu, tentunya seturut dengan waktu dan juga kasih sayang-Mu. Tuhan menolong setiap upaya dan usaha pemulihan yang dilakukan oleh para medis buat jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan lewat pengobatan dan pemulihan yang saat ini sedang diupayakan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai kondisi dan keadaan. Tuhan Yesus, kami percaya kasih dan sayang-Mu melampaui segala persoalan dan pergumulan yang jemaat-Mu alami sampai pada saat ini. Engkau punya kuasa dan cara yang luar biasa untuk bersama dengan jemaat menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan yang ada. Berikan jemaat-Mu kami sekalian ketajaman iman untuk melihat kasih dan rencana kuasa Tuhan menyelesaikan persoalan pergumulan kami masing-masing. Hamba menyerahkan jemaat-Mu yang bersyukur dan bersukacita karena berbagai sukacita yang mereka rasakan nikmati. Pertambahan usia, kelahiran, pernikahan, keberhasilan, anak-anak di bangku studi, pekerjaan yang mereka bisa lakukan sekalipun di masa pandemi COVID-19 ini. Atau apapun yang bisa mampu mereka naikkan rasa syukur mereka, ya Bapa, lengkapi dan sempurnakanlah segala syukur sukacita jemaat-Mu. Hamba berdoa untuk Pelkat PKB GPIB yang pada hari kemarin Tuhan berkenan 1 tahun usia ke-39. Berkatilah Dewan Pelkat GPIB, seluruh pengurus dan anggota Pelkat PKB GPIB dimanapun berada, secara khusus yang ada di GPIB Bethel Bandung ini. Berkati seluruh karya layan Pelkat PKB, kiranya di usia yang bertambah, semangat untuk menjadi pribadi yang tangguh dan luas, tetap menjadi bagian yang terus dikumandangkan dalam perjalanan pelayanan Pelkat GPIB, termasuk Pelkat PKB GPIB, termasuk juga yang ada di GPIB Bandung ini. Kiranya dalam pertolongan Roh Kudus, kami terus menggunakan segala karunia-karunia yang Bapa berikan kepada kami dalam keberagaman kami masing-masing untuk meningkatkan pelayanan yang ada di jemaat GPIB Bethel Bandung ini. Pengurus yang ada dan juga semua rencana-rencana ke depan kami pertaruhkan dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah seluruh bentuk pemberian persembahan jemaat-Mu dalam berbagai bentuk wujud yang mereka persembahkan kepada Tuhan, yang sederhana maupun juga yang di mata manusia luar biasa. Berkatilah itu menjadi sebuah kekuatan untuk menopang pelayanan penata layanan di jemaat-Mu GPIB Bethel Bandung. Kami percaya ketika jemaat-Mu memberi dengan penuh rasa syukur, berkat Tuhan terus dilimpahkan atas kehidupan mereka. Bahkan setiap jemaat yang mungkin belum punya kesempatan untuk memberi, kami percaya berkat Tuhan juga tetap berlimpah atas hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa dalam Tuhan Yesus, majelis jemaat yang mengelola seluruh bentuk pemberian persembahan dari jemaat-Mu, apapun itu bentuknya. Bapa berkati mereka dengan ketekunan, dengan keseriusan, kejujuran di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam Tuhan Yesus untuk tim layan di ibadah hari Minggu pada hari ini. Presbiter bertugas, pemandu lagu, tim multimedia, musik, dan semua yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan pelayanan di ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus berkenan memberkati kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, wujud yang paling nyata dalam hidup ini ketika kita dapat memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah yang maha baik dalam hidup kita. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat-berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria. Jemaat Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Dengan bangga, Rasul Paulus menyatakan bahwa semua yang diberitakannya dapat dan telah dilakukan Kristus dan menjadi kenyataan, bahkan telah diteguhkan di antara umat sendiri. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu.